آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Insyaallah mulai hari ini kita mau membaca kitab Ibn Qasim tentang al-fiqh, dimulai dari ibadahnya. Fikih, kalau fuqaha membagi fan fikih ini kepada 4 bagian. Perlu kita ketahui, fan fikih dibagi oleh para fuqaha kepada 4 bagian. Bagian pertama al-ibadat, bagian kedua al-muamalat, bagian ketiga munakahat, dan yang terakhir al-jinayat. Al-ibadat yang dibahas di ibadah oleh para fuqaha ahli fikih membahas tentang sholat, puasa, zakat, haji. Di muamalat dibahas tentang jual beli, nyewa, memberi hadiah, wakaf dan sebagainya. Munakahat dibahas di sana tentang pernikahan, warisan dan sebagainya. Dan yang terakhir al-jinayat. Al-jinayat membahas tentang hukum-hukum Islam ketika ada kriminalitas seperti mencuri, seperti membunuh dan sebagainya. Dan para ahli fikih mendahulukan dalam semua kitab-kitab fikihnya masalah al-ibadah. Dan pertama yang dibahas dalam ibadat adalah tentang tata cara bersuci, karena tidak akan sah suatu ibadah seperti sholat, tawaf dan sebagainya kecuali dia tahu atau dia dalam kondisi suci. Dan cara mensucikan diri itu dengan wasilah, dengan perantara air. Jadi di bab pertama, kebanyakan kitab-kitab fikih di bab pertama membahas tentang air itu sendiri. Dan para ahli fikih membagi air itu kepada 4 bagian. Perlu kita ketahui, dibagi air di fikih itu di 4 bagian. Pertama, air yang pertama suci dan bisa mensucikan, tidak makruh dipakai. Suci mensucikan, tidak makruh dipakai. Yang kedua, suci mensucikan, cuma makruh dipakai. Yang ketiga, suci akan tetapi tidak mensucikan. Suci, airnya suci, cuma tidak bisa mensucikan. Maksudnya tidak bisa mensucikan apa? Tidak bisa dibuat wudhu, tidak bisa dibuat mandi besar, tidak bisa dibuat menghilangkan najis, tidak bisa dibuat mengangkat najis. Ini tadi, itu yang dimaksud dengan tidak mensucikan. Yang terakhir, air yang terkena najis. Suci bisa dikonsumsi, halal. Jual beli juga halal, karena salah satu syarat jual beli itu harus sesuatu yang suci. Kalau najis itu haram dikonsumsi. Jadi para ahli fikih membagi kepada 4 bagian air ini tadi. Ada yang suci mensucikan tanpa makruh dipakai, ada yang suci mensucikan tapi makruh dipakai, ada yang suci tidak bisa mensucikan, dan ada air mutanajis. Pertama, yang suci bisa mensucikan akan tetapi tidak makruh dipakai itu seperti air-air kebanyakan, seperti sumber air, seperti air hujan, seperti air sungai, air laut dan sebagainya. Itu bisa dipakai wudhu, bisa dipakai menghilangkan najis, bisa dipakai buat mandi besar. Jadi kalau ada najis itu
kita tidak bisa menghilangkan najis tersebut kecuali dengan air ini tadi. Dan orang-orang banyak salah. Air sabun itu tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Air sabun tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Jadi kalau misal di baju ada terkena najis seperti darah dan sebagainya, kalau kita langsung membersihkan najis tersebut dengan air sabun ini tidak mengangkat najisnya. Karena apa? Air sabun ini termasuk suci yang tidak bisa mensucikan karena airnya sudah bercampur dengan hal yang lain, bercampur dengan sabun, tidak murni air. Jadi harus hati-hati kalau mau nyuci baju yang dimana bajunya itu ada najisnya, harus hati-hati. Harus yang pakai nomor 1 atau yang nomor 2. Harus pakai yang suci mensucikan, makruh ataupun tidak makruh. Yang makruh itu cuma 2. Yang makruh itu ketika airnya benar-benar panas atau benar-benar dingin. Itu makruh dipakai. Kalau kita lihat ada air yang sangat panas atau air yang sangat dingin, itu makruh untuk dipakai. Ketika ada air yang lain yang normal. Ketika ada air yang lain, misal adanya cuma air yang panas, adanya cuma air yang dingin, apakah tetap makruh? Tidak. Paham ya? Jadi kalau kita mengangkat raf'ul hadas asghar atau hadas akbar atau menghilangkan najis, harus pakai yang nomor 1 atau yang nomor 2. Jadi tidak boleh salah. Apalagi kebanyakan nanti di mesin cuci misal dijadikan satu, ada baju yang ada najisnya sama baju yang tidak ada najisnya, dijadikan satu. Mesin cucinya ini kalau nampung airnya tidak sampai 2 kula. 2 kula itu kisaran kalau tempat kurang lebih 90 cm panjang, tinggi sama lebar. Jadi kalau bak mandi itu 90 cm panjang, lebar dan tingginya itu. Kalau dimasukkan semua, ada baju yang ada najisnya, itu otomatis air yang di sana menjadi najis. Karena kalau air yang ukurannya kurang dari 2 kula terkena najis, langsung kita hukumi najis menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi harus hati-hati. Kalau sudah airnya najis, bajunya menjadi najis, tidak sah kita sholat pakai baju tersebut. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah sucinya badan, pakaian dan tempat itu tadi. Jadi harus hati-hati. Kalau bajunya najis, sholatnya tidak najis. Kalau bajunya najis, sholatnya tidak sah. Jadi makanya yang didahulukan sama para ahli fikih di sini masalah air ini karena apa? Itu berkaitan dengan banyak hal, berkaitan dengan sholat kita, berkaitan dengan ibadah-ibadah lain kita. Bahkan kalau seseorang masuk ke masjid dia membawa najis, hukumnya haram jika takut mengotori masjid tersebut. Jadi itu yang pertama ya, suci mensucikan, makruh atau tidak makruh. Makruh ketika air tersebut sangat panas atau sangat dingin, itu makruh untuk dipakai. Ketika ada air yang lain, ketika ada air yang lain, berarti kemakruhannya hilang. Dan yang nomor 3 ini, air yang suci cuma tidak bisa mensucikan. Ini dibagi 2. Ada yang pembagian pertama, dia bercampur dengan sesuatu suci yang lain. Misal ada air kopi atau air teh atau air sirup. Airnya suci, cuma tidak bisa dibuat mensucikan. Air kopi tidak bisa dibuat berwudu, air kopi tidak bisa dibuat untuk mandi besar dan sebagainya. Akan tetapi karena dia suci, dia halal untuk dikonsumsi. Dia halal untuk dikonsumsi. Dan yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal ini apa? Air mustakmal ini bekas air yang dipakai untuk melakukan hal-hal yang wajib. Kita habis wudu, tetesan dari air wudhu yang kita pakai ini berubah jadi air mustakmal. Mustakmal itu dalam bahasa Arab artinya yang sudah dipakai. Ketika sudah dipakai, air itu tidak bisa dipakai lagi. Paham ya? Ketika sudah dipakai, air itu tidak bisa dipakai lagi. Jadi yang pertama, air yang berubah sifatnya, mau rasanya, mau baunya, mau warnanya, cuma berubahnya dengan sesuatu yang suci. Kalau berubah dengan sesuatu yang najis, nanti masuk ke bagian yang keempat. Ini berubah dengan sesuatu yang suci. Kopi suci, teh suci, sirup suci, kecampur dengan air, hukumnya tetap suci, akan tapi dia tidak bisa dipakai berwudu lagi. Jadi harus hati-hati. Cuma halal untuk dikonsumsi. Sedangkan air mustakmal tadi tidak bercampur dengan apa-apa. Akan tapi setelah kita pakai
berwudu atau mandi besar, dia berubah jadi air mustamal dan tidak bisa dipakai lagi. Loh, kalau sekarang air yang tadi berubah karena sesuatu yang suci, ditambahin air lagi sehingga hilang perubahannya, disebutkan bahwasanya ini air kembali ke martabat yang pertama tadi. Jadi ada misal air kopi, air bersih misal dicampur sama kopi, setelah itu si air kopi ini dimasukkan ke kolam, hilang perubahannya, tidak jadi air kopi lagi. Posisi itu air yang tadi di martabat ketiga ini naik ke martabat pertama lagi, dia kembali suci, bisa mensucikan selama perubahan tadi itu bisa hilang. Jadi kalau sudah berubah terus perubahannya hilang dengan ditambahi air ini tadi, bisa kembali ke martabat pertama dan bisa dibuat untuk bersuci. Jelas insya Allah ya. Dan yang terakhir, yang keempat, suci, astagfirullah. Yang keempat, air mutanajis, air yang terkena najis. Al-Fuqaha mengatakan bahwasanya air itu ada air sedikit, ada air yang banyak. Ada air sedikit, ada yang banyak. Ini sedikit kayak yang Al-Fakir sebutkan barusan, yang dia kurang dari 2 kula. 2 kula itu kayak tadi misal bak mandi 90 cm tinggi, lebar dan panjang. Kalau ada air sedikit ini kemasukan najis, najis kan banyak, bangkai, darah dan sebagainya banyak. Najis ini banyak. Ala kulli hal, ketika kemasukan najis air sedikit ini, dia langsung dihukumi dengan najis. Jadi kalau misal ada kita mau nyuci baju, misal khususnya perempuan ini mau nyuci baju, harus hati-hati. Dilihat dulu bajunya ini tadi ada najisnya apa enggak. Kalau ada najisnya disendirikan aja, dicuci pakai keran bagian najisnya sampai najisnya hilang, baru dicampur jadi satu. Kalau enggak dicampur jadi satu, ini semua air bisa jadi najis, baju-baju yang lain jadi najis. Mau dipakai sholat tidak sah, ibadahnya kita tidak sah semua. Jadi harus hati-hati. Ketika itu kalau air sedikit, kalau air banyak, kapan kita hukumi air ini najis? Ketika ada perubahan di salah satu dari 3 sifat, imma baunya, atau rasanya, atau warnanya. Kalau ada perubahan di salah satu dari 3 ini tadi, bisa kita hukumi bahwasanya ini air mutanajis, ini air sudah najis dan tidak bisa dibuat bersih. Sama kayak masalah yang tadi, kalau hilang perubahannya itu hilang, kembali ke sifat semula air ini tadi, apakah bisa dibuat bersuci lagi? Oh bisa. Amin. Jadi selama perubahan itu hilang kembali, syaratnya hilang, dihilangkan dengan air juga. Dihilangkan dengan air juga, bukan dikasih minyak wangi. Misal airnya ini bau najis, dikasih minyak wangi, jadi hilang kan bau najisnya. Apakah kembali suci? Tidak. Harus dikasih air lagi sehingga ini bisa dibuat bersuci kembali. Jadi harus hati-hati. Jadi kurang lebih itu fuqaha membagi air ini tadi kepada 4 bagian, yang suci mensucikan, makruh ataupun tidak makruh, suci tapi tidak bisa mensucikan, sama air yang najis. Air najis dibagi 2, sedikit atau banyak. Sedikit ketika kejatuhan najis, dia langsung dihukumi najis. Kalau banyak, ketika kita lihat sifatnya berubah, warnanya, rasanya atau baunya, itu bisa dihukumi najis. Akan tetapi disebutkan 2 najis yang dima'fu. Dima'fu ini maksudnya apa? Ditoleran sama para ahli fikih. Jadi sama ahli fikih mengatakan bahwasanya jika 2 najis ini masuk kepada air, dianggap tidak menajiskan. Jadi hukumnya tetap. Misal ada najis ini masuk kepada air, apa? Najisun la yudriku taraf. Ada najis yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Kayak misal cipratan dari kencing atau darah yang sedikit yang tidak bisa terlihat dari kasat mata. Ketika masuk kepada air ini tadi dan tidak berubah ya, tidak dihukumi najis meskipun air sedikit. Kecipratan kencing tidak kita hukumi najis karena fuqaha mengatakan bahwasanya ini termasuk najis-najis yang ditoleran. Yang pertama yang tidak kasat mata, yang kedua maitatul ladam lahasa sa'il, bangkai yang tidak ada darah yang mengalir di dalam tubuhnya. Jadi ada hewan-hewan yang dimana saking kecilnya dia tidak punya darah mengalir di dalam tubuhnya. Kurang lebih kayak semut, laler, nyamuk, tidak ada darah mengalir di sana. Kan semua bangkai ini najis.
Semua bangkai ini najis kecuali apa? Kecuali ikan sama Bani Adam kan. Kecuali bangkainya ikan sama Bani Adam sama belalang ya. Kalau ikan hatta bangkai di laut antum menemukan dia tetap suci, bisa dimakan. Kalau bangkai-bangkai yang lain itu hukumnya najis. Itu hukumnya najis. Nah, kayak misal tikus, kayak misal cicak, kayak misal apapun, misal sapi pun kalau tidak disembelih secara syariat dia hukumnya jadi bangkai. Kambing pun kalau tidak disembelih secara syariat hukumnya jadi bangkai. Bangkai berarti najis. Nah, itu tadi. Akan tetapi ahli fikih mengatakan bahwasanya ada bangkai yang dimana dia najis akan tapi ditoleran. Ditoleran maksudnya dimaafkan. Meskipun masuk ke dalam air ini tetap dihukumi suci dengan syarat tidak dengan sengaja memasukkan bangkai ini kepada air tersebut. Kalau misal sengaja kita ambil bangkai nyamuk misal atau bangkai semut atau bangkai lalat kita masukkan ke gelas putih, gelas air minum ini ya. Kita sengaja masukkan gini, bisa jadi najis. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja kita meminum, misal ada bangkai jatuh, bangkai nyamuk, bangkai semut, bangkai kan najis. Air segelas kan sedikit. Kalau kita lihat hukum tadi mengatakan bahwasanya ini air sudah najis dan haram diminum kan? Haram hukumnya diminum. Oh enggak, posisi ini dikatakan bahwasanya ini najis yang dimaafkan. Ya, paham kan? Kalau misal lebih dari itu, misal bangkai cicak masuk ke sini. Bangkai cicak masuk ke gelas ini tadi, yang kita hukumi najis dan haram untuk diminum. Harus hati-hati ya, harus hati-hati. Kalau tidak sengaja yang tadi ya, yang tidak sengaja yang kecil itu kayak semut, kayak nyamuk dan sebagainya itu bisa dimaafkan. Jadi itu sekilas hukumnya air ini tadi, yang dimana air ini berkaitan dengan seluruh aktivitas ibadah kita. Kalau misalnya ada air bertayamum kan, kita mau wudhu ya pakai air, kita mau mandi besar ya pakai wasilahnya air itu tadi. Nah ini di sini sebutkan bahwasanya wabulatan fa'aktar fataghayyara khamsun derajat takriban fil asal. Nah, musannif juga menyebutkan ada pembagian yang terakhir. Wa tarakal musannif qisman khamisan wa huwa al-ma' al-mutahhir al-haram kal wudu bima'in maksud aw musabbal lisyurub. Sebutkan sama sahibul kitab mengatakan maksudnya kan anak katakan tadi ada 4 ini ya. Sebutkan ada pembagian yang kelima, apa itu? Airnya suci, mensucikan, akan tapi haram dipakai. Seperti apa? Ma'ul maksud. Ma'ul maksud ini apa? Punyanya orang lain yang kita pakai tanpa izin ini tadi. Misal ada tetangga punya air, kita tiba-tiba masuk ke rumah ini kita pakai. Airnya suci, mensucikan. Dan perlu kita tahu ini ibadahnya sah, wudunya dihitung sah, sahih. Hadas dari yang inti pegang sekarang terangkat, nanti dikatakan suci. Akan tapi yang inti lakukan ini haram. Sama seperti kalau kita sholat fi ardin maksud, disebutkan juga sholat fi ardin maksud. Antum sholat di arat atau di tanah kepemilikan orang lain tanpa izin. Misal rumahnya orang kebuka, tiba-tiba antum masuk di sana sholat. Hukumnya apa? Hukumnya sah sholat, akan tapi haram. Jadi ada beberapa gambaran masalah di fikih sah, akan tapi haram. Bukan berarti ketika ada haram itu ibadahnya tidak sah, tidak semua. Ini haramnya dari perkara yang lain. Kalau kita lihat tata cara sholatnya sah-sah aja, akan tapi antum masuk ke rumah orang lain secara ghosab itu tadi itu haram, bahkan dosa besar. Ghosab termasuk dosa besar. Kita mengambil hak atau barang orang lain tanpa izin itu termasuk dosa besar. Tidak harus barang, ya itu tadi hak itu, manfaat itu tadi seperti itu. Airnya itu dia. Atau kita pakai air musabbal lisyurub. Apa air musabbal lisyurub ini? Ada orang misal mewakafkan air untuk diminum. Misal di sini itu ada, tidak tahu itu wakaf untuk minum apa enggak ya. Itu ada air minum itu yang dingin itu. Kalau orang yang naruh di sana meniatkan bahwasanya ini adalah khususkan untuk orang-orang yang minum, terus ada orang tiba-tiba wudhu di sana, hukumnya haram.
Paham ya? Jadi kalau ada orang mewakafkan air yang dimana disyaratkan air ini untuk minum saja, terus kita tiba-tiba datang wudhu di sana, hukumnya apa? Haram. Akan tapi wudhunya hadasnya terangkat, hadas asghornya itu terangkat. Jadi kurang lebih ada 5 pembagian itu tadi. Suci mensucikan, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Terus suci tidak mensucikan, sama air najis itu tadi. Insyaallah jelas ini ya. Kalau ada pertanyaan tidak apa-apa nanti setelah selesai kajiannya. Baik. Nah, setelah itu musannif sekarang mau membahas tentang dzikri syai'in minal a'yan al-mutanajjisah. Mau menyebutkan tentang beberapa a'yan atau benda-benda yang najis. Hal-hal yang najis. Mungkin kita sudah banyak tahu najis ada mutawassithah, ada mukhaffafah, ada mughalladhah itu tadi. Paham ya? Wa ma yadhuru minha bittibah wa ma la yadhuru. Nah, mungkin kita tahu yang mughalladhah itu tadi, mughalladhah itu jelas ya najasatul khinzir wal kalb, najisnya babi dan anjing ini tadi najis mughalladhah. Apapun kulitnya, rambutnya, liurnya, apalagi kotorannya, semuanya itu najis mughalladhah. Kalau ada peranakan anjing dan selain anjing, atau babi dan selain babi, apa kira-kira? Anaknya ini mengikut mughalladhah atau mutawassithah? Juga menyebutkan wa khassal aslaini rijsan wa dhabha, mengatakan bahwasanya kalau ada peranakan anjing dan selain anjing atau babi dan selain babi diikutkan sama anjingnya ini tadi. Jadi najisnya ikut anjing. Maksudnya dihitung najis mughalladhah. Meskipun misal bapaknya anjing, ibunya sapi misal. Kalau dikatakan gambaran misal ada kayak gitu, ini si peranakan ini tadi tetap dihukumi najis mughalladhah, najasatul khinzir wal kalbi. Dan perlu kita tahu juga banyak orang yang tidak paham bahwasanya at-tadammuh bin najazah ini haram. Apa tadammuh bin najazah? Tadammuh ini kita kayak bermain-main dengan sesuatu yang najis. Bukan berarti najis itu ketika kita kena terus kita hilangkan sudah selesai. Kita bermain-main dengan sesuatu yang najis ini haram. Misal ada anjing di sana atau babi, kita pegang-pegang, kan najis ini. Itu haram hukumnya. Atau misal ada kotoran di kandang sapi tanpa ada tujuan tertentu kayak membersihkan atau apapun, itu haram hukumnya. Atau kita mainan najis dilempar-lempar, ditaruh di tubuh, itu at-tadammuh bin najazah hukumnya haram. Meskipun para fuqaha mengatakan bahwasanya at-tadammuh kita berkecimpung atau memegang-megang najis tanpa ada tujuan tertentu itu hukumnya haram. Itu yang pertama ya, najis al-khinzir wal kalb, najisnya khinzir dan kalb. Dan dikatakan sama fuqaha mengatakan bahwasanya cara menghilangkannya ini tadi 7 kali dengan astagfirullahaladzim, 6 kali dengan air, 1 kali dengan debu dan turab. Nah, ini orang-orang agak kurang paham betul. Kalau misal ya ada ainun najasa. Ainun najasa itu benda yang najisnya ini tadi. Misal ada rambutnya di sini, ada air liurnya, ada kotorannya. Kita harus hilangkan ini dulu baru dihitung 7 itu tadi. Misal kita orang sudah nyiram 1, 2, 3, masih ada. Ini rambutnya masih ada di sini, liurnya masih ada di sini. Itu belum dihitung, belum masuk hitungan 7. Sampai ainun najasah, benda najisnya ini hilang, baru kita mulai hitungan itu tadi. Jadi harus kita hilangkan ini dulu. Misal ada rambutnya si anjing, atau liurnya, atau kotorannya, atau apapun. 10 basuhan masih belum hilang, masih belum dihitung. Jadi harus dihilangkan ini ainun najasah dengan apapun terserah. Jadi misal sudah lepas dari kulit antum, baru kita basuh ini tadi dengan 7 basuhan. Paham ya? Jadi kalau belum hilang bendanya, kita tidak bisa hitung ke 7 ini tadi. Jadi harus dihilangkan ainun najasahnya ini dulu, liurnya, apapun itu tadi. Paham ya? Itu najasatul khinzir wal kalb. Najasatul khinzir wal kalb dihitungnya setelah ainun najasah. Perlu digarisbawahi, ainun najasah itu benda yang najis harus dihilangkan dulu, baru kita mulai hitungan 7 ini tadi.
dan salah satunya dengan turab, satunya dengan debu. Antum terserah mau debunya langsung ditempelkan atau debunya dicampur air, tidak apa-apa. Ala kulli hal harus salah satu dengan debu ini tadi, dan dengan garis bawah setelah hilang ainun najasah, benda najisnya tadi. Dan yang kedua mutawassithah. Mutawassithah dibagi dua. Fuqaha mengatakan mutawassithah dibagi dua, ada ainiyah wa hukmiyah. Ainiyah itu yang ada nampak di kasat mata, hukmiyah yang tidak nampak di kasat mata, atau dalam artian lain ainiyah itu yang ada rasanya, ada baunya, ada warnanya. Jadi selain najasatul khinzir wal kalb, najisnya khinzir dan kalb itu turun ke bawah martabat mutawassithah. Nah, ini juga banyak kesalahan di orang-orang yang perlu kita ketahui. Masalah bangkai itu tidak harus dihukumi dia bangkai ketika sudah meninggal. Misal kucing kalau sudah meninggal kita katakan bangkai kan? Nah, kucing kalau sudah meninggal kita katakan bangkai. Ular kalau sudah meninggal kita katakan bangkai. Hewan-hewan yang lain selain sapi, kambing dan unta itu tadi. Akan tetapi kalau dalam dia ini masih hidup, ada beberapa anggota tubuhnya seperti bulunya atau giginya atau matanya, apapun terlepas dari tubuhnya, dia masih hidup, itu sudah dihukumi najis. Jadi misal bulu kucing di sini, itu hukumnya apa? Najis. Paham ya? Ini ada bulu kucing di tangan kita, atau apapun, misal buntutnya cicak, itu bukan berarti karena cicaknya masih hidup ini belum jadi bangkai, enggak, karena dia sudah terlepas dari tubuhnya, langsung kita hukumi ini najis. Jadi kalau ada orang habis mainan kucing terus masih ada bulu-bulunya, mau sholat boleh apa enggak? Enggak boleh, enggak sah sholatnya, karena dia masih ada najisnya di sana. Jadi harus ke kamar mandi dulu, disiram sampai hilang itu tadi. Kembali pembahasan mutawassithah dibagi dua kayak yang anak katakan tadi. Ada najis mutawassithah yang punya rasa, punya bau, punya warna. Banyak najis mutawassithah seperti kencing atau banyak. Aku lihat banyak. Selain najis khinzir wal kalb sama nanti kencingnya anak bayi. Selain itu semua najis mutawassithah seperti khamr, minuman keras itu najis. Minuman keras itu najis. Wal muskirul ma'i wal khinzir wal kalbu ma fara'in nusur. Maitatun ma'ridun masya', maitah bangkai apapun itu najis. Tergantung apakah dia itu punya rasa, warna dan bau. Kalau dia punya rasa, warna dan bau, kita harus menghilangkan ketiga sifat ini tadi. Rasanya harus kita hilangkan, baunya harus kita hilangkan, warnanya juga harus kita hilangkan ketika kita terkena najis ini. Dan kita hukumnya menghilangkan najis ini wajib loh ya, perlu kita ketahui. Kita menghilangkan najis ini hukumnya wajib, apalagi kalau sudah dekat waktu sholat, wajibnya wajib mudhayyab dulu. Ala kulli hal. Dan yang kedua, yang dimana dia tidak ada rasa, warna dan bau. Ada beberapa najis yang tidak ada rasa, warna dan bau. Kalau yang ada rasa, warna dan bau, kita harus menghilangkan rasa, warna dan bau ini tadi. Kalau yang tidak ada rasa, warna dan bau, mungkin najis kayak misal ada sebagian yang kencingnya terlalu bening gitu, tidak ada rasanya, tidak ada warnanya kan, itu cukup dikatakan cukup kita membilas dengan air yang sekiranya airnya itu lebih banyak daripada najisnya ini tadi, sudah bisa menghilangkan najis. Kalau yang pertama kita harus menghilangkan benda najisnya ini tadi. Kalau ada warnanya ya harus kita hilangkan warnanya, baunya harus kita hilangkan baunya, rasanya harus kita hilangkan rasanya. Akan tetapi ada dua masalah. Fuqaha mengatakan bahwasanya ada namanya ta'assur wa ta'adzur. Ada namanya ta'assur wa ta'adzur. Jadi sebagian najis ini ta'assur itu susah untuk dihilangkan, ta'adzur udzur untuk dihilangkan. Udzur untuk dihilangkan itu maksudnya apa? Tidak bisa dihilangkan. Ta'assur ini susah untuk dihilangkan. Posisi seperti ini dia bisa dikatakan bahwasanya ketika sudah tidak bisa dihilangkan, misal kita punya najis darah di sini, sudah dicoba berkali-kali, disiram pakai sabun, disikat dan sebagainya, cuma tidak tetap hilang, itu namanya ta'assur, susah dihilangkan, dan dikatakan sama fuqaha ini hukumnya sudah dimaafkan. Hukumnya sudah
ma'fu ala kulli hal. Dan yang terakhir najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini ma'ruf. Ada bayi yang berumur 2 tahun atau kurang ini tadi, yang tidak mengkonsumsi selain air susu daripada ibunya. Bayi perempuan ya. Ketika dia keluar kencingnya, itu dianggap najis mukhaffafah ini tadi. Dianggap najis mukhaffafah ini tadi, dan cara menghilangkannya gampang, cukup yakfi rasyul ma'alih, cukup kita percikan air di atasnya ini tadi, najisnya sudah hilang. Jadi ini 3 pembagian najis dan cara-caranya sudah disebutkan. Baik. Di sini disebutkan satu masalah sya'rul maitah ghairu mudakka dalil inda Ibn Hajar lahir wa inda kami. Sya'rul maitah yang Anda sebutkan tadi, masalah tentang bulu daripada bangkai ini tadi. Bulu daripada bangkai dibagi menjadi 2. Apakah ini termasuk hewan ternak ini tadi, sapi, kambing, dan unta? Kalau termasuk hewan ternak ini dari sapi, kambing, dan unta, juga mengatakan bahwasanya hukumnya tahir, suci hukumnya. Kalau ghairu mudakka yang tidak bisa disembelih secara syariat, kalau banyak tidak dimakan. Jadi secara uruf, secara kebanyakan orang memikirkan ini banyak apa sedikit. Kalau sedikit, ada yang bilang tahir, ada yang bilang ma'fuan. Ada yang bilang, ulama yang mengatakan bahwasanya ini kalau sedikit, bulunya itu sedikit, mungkin 1, 2, 3 helai, dikatakan ma'fu. Dikatakan ma'fu itu dimaafkan. Najis cuma dimaafkan. Ada yang bilang suci. Perlu kita ketahui kalau ada khilaf bainal ulama, ini seperti rahmah. Sebagai Nabi SAW mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Nabi mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Kalau ada khilaf di umat ini, itu sebagai rahmat. Maksudnya rahmat apa? Ketika seseorang tidak bisa mengamalkan dengan pendapat yang ini, dia bisa mengamalkan dengan pendapat yang lain. Bahkan di zaman Nabi sendiri, sahabat itu ada khilaf, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Mereka itu khilaf di dalam pendapat ini tadi. Dan di madhab Syafi'i sendiri, di dalam madhab itu ada silih pendapat antara ulama ini tadi. Dan yang terkuat kalau di zaman sekarang, untuk mau lihat, mungkin yang terkuat yang dipilih oleh para ulama kebanyakan ahli fikih sekarang, pendapatnya Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Ini yang paling sering diambil, Al-Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Ibn Hajar ini mufti di Mekah. Dua imam ini yang sering diambil pendapatnya oleh para ahli fikih zaman sekarang. Dan dikatakan bahwasanya di zamannya Ibn Hajar dan Romli ini, fikih itu makan. Jadi kalau dari zaman Imam Syafi'i itu masih digodok sampai ke zamannya Imam Ibn Hajar, kurang lebih tahun 900 sampai 1000 Hijriah, itu makan. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal tahun 204 Hijriah. Jadi cuma berumur 54 tahun. Imam Syafi'i cuma berumur 54 tahun. Masya Allah, kalau tentu melihat manaqibnya Imam Syafi'i, alim, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 10 tahun hafal Muwatta Imam Malik. Imam kabir ya. Wa ma'ahada, dan seperti itu Imam Syafi'i masih mengatakan bahwasanya laula ma'usab alaihi kal wahid. Seandainya aku ini berharap aku ini tidak dinisbatkan kepadaku pendapat-pendapatku ini tadi. Maksudnya apa? Dia itu tidak pengen syuhra, dia tidak pengen ketenaran ini tadi. Jadi dia seakan-akan berdoa bahwasanya seandainya tidak ada pendapat-pendapat yang dinisbatkan kepadaku. Makanya kalau antum baca-baca kitab fikih zaman sekarang, kebanyakan pendapat-pendapat itu kelasnya Ibn Hajar, Imam Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini, dan sekelas-kelasnya itu tadi. Jadi kalau ada khilaf atau silih pendapat dalam ulama itu biasa. Akan tapi perlu kita ketahui, ada pendapat yang bisa diamalkan atau disebarluaskan di halayak umum, difatwakan bisa. Ada pendapat yang tidak bisa, ada yang bisa cuma dipakai sendiri nanti. Ada pendapat yang keluar dari ijma atau tidak sah atau tidak dianggap. Semuanya itu mazkur disebutkan di kutubul fikih, di kitab fikih. Dan fadilahnya fikih pernah katakan minggu kemarin
Nabi SAW mengatakan bahwasanya masalah wahidah, satu masalah yang antum ketahui, kayak misalnya dari banyak masalah yang kita bahas tadi, daripada air, suci dan sebagainya, haram, ini sah, makruh dan sebagainya, kata Nabi SAW, masalah wahidah, satu masalah yang antum ketahui di fikih ini, antum tahu hukumnya, khairum min alfi rakaah, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Jadi satu masalah yang antum ketahui, yang antum duduk, antum ngaji, itu lebih baik daripada beribadah 1000 rakaat. Wa ayah, antum tahu satu daripada ayat yang dipelajari, khairun min mi'a rakaat, lebih baik daripada 100 rakaat. Nabi SAW pernah sekali berjalan, terus nampak di depan Nabi ada dua majelis, satu majelis zikir sama satu majelis ilmu. Satu majelis zikir, satu majelis ilmu. Nabi SAW mengatakan bahwa ini dua-duanya ini majelis khair, ini termasuk majelis yang bagus. Dua-duanya majelis khair, majelis yang bagus. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, akan tapi aku lebih memilih majelis ilmu ini tadi, karena di sana ada disebutkan halal, disebutkan haram dan sebagainya. Jadi fadilahnya atau keistimewaannya ini besar. Bahkan disebutkan rakaatan min faqih khairum min alfi rakaat min abid. 2 rakaat daripada orang yang ahli fikih itu lebih bagus daripada 1000 rakaat daripada ahli ibadah. Cuma 2 rakaat dari ahli fikih lebih afdal daripada 1000 rakaat ahli ibadah. Jadi untuk seseorang yang bisa menekuni ilmu fikih ini, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mengajarkan yang simpel-simpel ini tadi, halal dan haram, apalagi perempuan-perempuan masalah haid, istihadah, ini bukan istihadah, dia bisa sholat dan biasa. Berapa banyak perempuan misal masalah turul mani itu disebutkan bahwasanya fuqaha mengatakan bahwasanya kalau ada misal masuk waktu zuhur, ada perempuan yang tidak sholat sampai sekadar waktu yang dimana dia bisa melakukan sholat, cuma dia tidak sholat, terus tiba-tiba datang darah haid ini tadi. Darah haidnya ini datang tiba-tiba. Kan kalau sudah datang darah haid berarti dia haram kan buat sholat kan. Akan tapi dia sebelumnya punya waktu untuk melaksanakan sholat. Nah ini masalah turun mani yang dimana ahli fikih mengatakan nanti kalau dia sudah suci, dia wajib menggodok sholatnya ini tadi. Dia wajib godok sholatnya ini tadi, kalau sudah suci harus digodok sholatnya ini. Atau misal ada perempuan dia sudah haid dalam waktu yang lama, terus suci waktu asar. Waktu asar dia suci. Disebutkan ahli fikih mengatakan bahwasanya ketika dia suci waktu asar, dia wajib sholat duhurnya juga, karena itu termasuk waktu yang bisa jamak. Jadi karena dia suci waktu asar, duhurnya harus dimasukkan juga. Sama kalau dia suci waktu isya, maghribnya juga harus dimasukkan. Kalau dia suci waktu maghrib, duhur asar ya enggak, karena itu bukan waktu jamak. Jadi harus dipikirkan dan dihati-hatikan tadi. Insyaallah wadah ya jelas. Nah, selesai masalah air dan najis itu tadi, dan di sini ada babul fadilah faslun fi isti'mal alatis siwak. Di sini disebutkan bab tentang menjelaskan siwak ini tadi. Wa huwa min sunanil wudu wa yadluku siwak aidan ala ma yustabihi min arq wa nahwi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak fi kulli shalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa, kalau saya itu tidak merasa memberatkan kepada umatku, kalau aku tidak merasa nanti kalau aku memerintahkan hal ini umatku bakal keberatan, la amartuhum bisiwak, aku bakal memerintahkan mereka untuk bersiwak fi kulli shalah, di setiap salat mereka. Jadi Nabi itu takut merasa keberatan kalau diperintahkan bersiwak di setiap salat. Jadi saking besarnya atau agungnya pahala siwak ini tadi, Nabi sampai mengatakan seperti itu. Dan fadilahnya ma'ruf kan. Orang yang pakai siwak sama orang yang tidak pakai siwak 70 rakaat lebih afdal. Maksudnya kalau misal fulan ini sholat tidak pakai siwak, fulan ini sholat pakai siwak, yang ini 70 kali lipat pahalanya daripada yang tidak pakai siwak. Yang ini 70 kali lipat pahalanya lebih daripada yang tidak pakai siwak.
Nah, siwak itu pokoknya pakai sesuatu yang kasar apapun itu. Pernah Anda jelaskan, Hatta pakai baju gini bisa. Cuma jangan lupa pakai niatnya. Nawa itu istiwak. Waktu antum siwakan, antum pakai niat nawa itu istiwak. Saya niat bersiwak. Hatta pakai baju gini misal digosokkan ke gigi. Sikat gigi pun itu termasuk siwak karena siwak ini sebelum pada asal katanya artinya kulli khashin, segala sesuatu yang teksturnya kasar gitu tadi. Jadi tidak harus kayu siwak itu tadi, tidak harus kayu siwak. Hatta antum bajunya agak kasar, terus antum pas sholat pakai disiwakkan, pakai niat ya. Yang penting pakai niat ini tadi bisa mendapatkan fadilahnya siwak ini tadi. Kalau bisa pakai kayu siwak lebih afdol karena ada martabatnya itu tadi. Jadi kalau misalnya sikat gigi diniati nawa itu istiwak dapat pahala. Karena siwak itu disunnahkan fi kulli hal, di setiap keadaan apapun keadaannya. Akan tapi asyaddu istihbaban, yang paling ditekankan ketika sholat, ketika taghayyurul fam, ketika mulut ini sudah mulai berubah baunya, itu ditekankan pakai siwak. Akan tapi kalau antum mau siwakan setiap keadaan boleh, ya normal gitu lah. Misal bangun tidur, misal habis makan, sikat gigi pun kalau diniati nawaitu istiwak itu bisa dapat pahala bersiwak. Sunnah, karena sunnah. Tidak sebelum sholat toh, tidak sebelum sholat toh. Bahwa min sunanil wudu, dan disebutkan itu termasuk sunnahnya wudu. Jadi salah satu sunnahnya wudu itu bersiwak. Sebelum memulai wudu kita disunahkan untuk bersiwak. Dan sunnahnya wudu itu la yahsul thawabu hadis sunan. Antum tidak dapat pahala sunnah ini tadi. Misal kita kan sebelum membasuh muka sunnah basuh kedua tangan ini ya, terus berkumur, terus istinsyak masukkan ke hidung ini. Itu ada niatnya. Jadi bukan tiba-tiba tangan terus kumur-kumur, enggak, itu ada niatnya. Nawa itu sunanal wudu, itu niatnya. Jadi antum pas basuh tangan sambil niat nawa itu sunanal wudu. Saya niat melakukan sunnahnya wudu, bukan tiba-tiba langsung. Itu kayak cuci tangan biasa, nggak ada pahala. Allah jelaskan minggu kemarin kan, niat itu tamyizul ibadah anil adat. Niat itu bisa membedakan adat istiadat sama ibadat. Orang cuci tangan biasa kan. Akan tapi kalau niat nawa itu sunanal wudu, dia dapat sunnahnya wudu ini tadi. Terus dia berkumur, dia beristinsyak, dia dapat sunnahnya wudu. Kalau cuma cuci tangan berkumur istinsyak, tidak dapat apa-apa. Sama kalau kita sholat tidak ada niatnya, sama tidak sholatnya, tidak sah. Nah, sebagian ibadah sunnah itu ada niatnya juga, kayak siwakan tadi, kayak wudu ini tadi, sunnahnya ada niatnya. Kalau tidak pakai niat, ya tidak dapat pahala. Jadi harus diperhatikan. Innamal a'mal, kata Nabi, innamal a'mal binniyat. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu binniyat. Imam Syafi'i mentakwil hadis ini dengan takdir apa? Innama sihhatul a'mal binniyat. Sesungguhnya sihhatul a'mal, sah-sahnya amal-amal ini dengan niat menurut Imam Syafi'i. Kalau mazhab lain innama kamalul a'mal. Mazhab lain mengatakan bahwasanya hadis ini maksudnya kamalul a'mal. Kamalul a'mal itu sempurnanya ibadat ini dengan niat ini tadi. Akan tapi ada satu keadaan yang dimana kita dimakruhkan untuk bersiwak. Satu keadaan kita dimakruhkan kapan? Wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawal shaim. Kita dimakruhkan untuk memakai siwak kapan? Ketika setelah waktu dhuhur di bulan puasa. Jadi habis dhuhur tidak sunnah siwakan di bulan puasa ya. Kalau posisinya puasa tidak sunnah. Kita mau sholat asar di bulan puasa siwakan tidak sunnah. Makruh hukumnya. Bahkan hukumnya makruh ya. Jadi semua keadaan itu sunnah. Makruh ketika setelah dhuhur di bulan puasa. Ada haram, ada. Kalau kayak tadi pakai siwaknya orang lain, ada siwak tiba-tiba diambil terus nanti pakai, haram gitu hukumnya. Hukumnya itu haramnya. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa diterapkan, disampaikan kepada saudara-saudara kita yang di rumah. Apalagi masalah-masalah air ini tadi sangat-sangat penting. Masalah nyuci baju dan sebagainya, supaya tidak ada kesalahan dan kebatilan dalam beribadah. Amin Allahumma amin.
العفو هذا مني والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين